Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 26 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan ayat 209. Surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Kita berdoa semoga Allah selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan dan kesabaran kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis silmi ay fil Islam,
masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara sempurna, secara keseluruhan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pernyataan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abdullah ibni Salam wa rijal mimman aslamu minal yahud. Ayat ini diturunkan tentang Abdullah ibnu Salam dan beberapa orang sahabat yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, haitsu annahum yu'azzimuna yaumas sabt wa yaqra'una at-taurah bil-lail. Mereka mengagungkan hari Sabtu dan mereka membaca kitab Taurat di malam hari. Jadi Abdullah bin Salam adalah imamnya Yahudi, orang yang terbaik dari kalangan Yahudi sebelum apa? Sebelum masuk Islam. Dan ada beberapa sahabat dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Mereka menganggap hari Sabtu adalah harinya Allah. Maka mereka masih menganggap mulia hari Sabtu. Dan mereka menganggap bahwasannya Taurat adalah kitabullah. Maka mereka pun tidak ingin meninggalkan Taurat begitu saja. Sehingga Abdullah bin Salam membaca Taurat dan yang lainnya membaca Taurat di malam hari. Jadi sebagian malam mereka gunakan membaca kitab Taurat, karena mereka meyakini Taurat adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Dan Islam itu adalah agama yang sempurna, tidak perlu tambahan dari Taurat, tidak perlu tambahan dari kitab-kitab yang lain, karena Islam sudah sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Jadi awalnya demikian, niatnya baik, tapi lama kelamaan kalau itu dibiarkan, kalau itu dianggap baik, maka akan tercampur kebenaran dengan apa? Kebatilan. Demikian tipu daya syaitan, tidak langsung mengajak manusia kepada kekufuran, tidak langsung mengajak manusia kepada kesyirikan, tidak langsung mengajak manusia kepada dosa-dosa besar, namun digiring, diajak pelan-pelan secara bertahap. Demikian syaitan punya tipu daya, punya siasat, dan punya langkah-langkah di dalam menyesatkan manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, tipu daya syaitan.
innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, akan tetapi jika kalian tersesat setelah jelas, setelah datangnya keterangan dengan jelas kepada kalian, setelah ditegakkan iqamatul hujjah, setelah kalian mengetahui kebenaran namun kalian berpaling dari kebenaran tersebut, fa'alamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Keperkasaan Allah tidak sedikit pun berkurang dengan kesesatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan iman hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rugi dengan kekufuran manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah Allah maha perkasa, maha sempurna keperkasaan Allah, dan maha sempurna kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hada amrun minallahi ta'ala lil mu'minin. Ayat ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, an yadkhulu fis silmi kafah, supaya mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Demikian perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, supaya jangan mengambil syariat setengah-setengah. Yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang sesuai dengan hawa nafsu. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengambil syariat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, diambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Taurat dan kalian kufur dengan sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan siapa yang melakukan demikian, mengambil syariat sesuai dengan hawa nafsunya, yang pas menurut mereka diambil, yang tidak pas dibuang, siapa yang melakukannya pasti Allah timpakan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Di dunia dihinakan oleh Allah, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan, disiksa yang lebih dahsyat lagi. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Maka kita lanjutkan. Fadilatul Syekh berkata, ai fi jami'i syara'i'id din. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya masuk, supaya mengamalkan semua syariat agama ini. Wala yatrukuna minha syai'an, jangan ditinggalkan sedikit pun. Yakini kebenarannya, yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan mengamalkan semuanya semaksimal mungkin. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu. Dan janganlah orang-orang yang beriman termasuk
orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya. Janganlah orang-orang yang beriman menyembah hawa nafsu. Artinya apa? Syariat yang cocok diambil, yang tidak sesuai hawa nafsu mereka ditinggalkan. Ini adalah penyembah hawa nafsu, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hawa nafsu, wal iyadu billah. Ayat-ayat tentang kesyirikan tidak dibacakan kepada kaum muslimin. Karena apa? Menurut mereka ini tidak sejuk. Ayat-ayat tentang bid'ah, tentang kesesatan, tentang masalah manhaj, tentang masalah prinsip tidak dijelaskan. Kenapa? Karena menurut mereka ini tidak cocok. Ini membuat perpecahan. Allahu Akbar. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang hatinya dikuasai syaitan. Maka lihatlah faedah tambahan ayat-ayat ruqyah. Ketika kita meruqyah orang yang kena jin, apa ayat yang dibacakan? Tentang apa? Tentang tauhid. Bacakan ayat kursi, dibacakan lagi surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan apa lagi? Al-Falaq, An-Nas. Ini ayat-ayat tauhid. Jadi orang yang kepanasan dari dalil-dalil tauhid adalah orang yang hatinya penuh dengan apa? Syaitan. Demikian Al-Quran dari awal sampai akhir menyejukkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Tidak dipilih-pilih. Ayat tentang rumah tangga, oh ini sejuk. Ayat tentang poligami, sejuk atau tidak sejuk? Sejuk ya. Sejuk katanya. Ayat tentang ini. Oh kalau ayat tentang akidah keras. Ini siapa yang memilih-milih seperti itu? Itu adalah hawa nafsu. Kalau ada dai yang membahas rumah tangga terus, ini adalah dai yang adem nasihatnya. Kalau dai yang mengajarkan akidah, wah ini dai yang keras. Ini siapa? Yang membanding-bandingkan demikian adalah orang yang pikirannya kerasukan syaitan. Padahal Al-Quran semuanya penuh dengan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah apa yang kami wahyukan kepadamu dari hikmah. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas penuh dengan hikmah. Yang paling hikmah adalah ayat-ayat tauhid. Ini adalah yang paling hikmah. Yang paling hikmah adalah ayat-ayat tentang kesyirikan. Coba bayangkan kalau ada orang sakit, satu kritis, satu penciumannya hilang saja. Mana yang lebih pertama ditolong? Orang yang kritis atau yang penciumannya hilang? Wah ini bahaya, ini gak bisa mencium, pentol gak ada baunya ini. Coba bayangkan, maksudnya mereka seperti itu. Yang penyakitnya ringan-ringan ditangani, yang kritis dibiarkan binasa sekalian. Secara akal pun yang kritis ditangani lebih maksimal, seperti itu. Dan penyakit yang paling kritis di dalam agama adalah kesyirikan. Ini yang harus lebih utama diperhatikan. Manhaj, akidah, ini yang lebih utama diperhatikan daripada penyakit-penyakit yang lain. Semuanya diperhatikan, tetapi ada fokus, ada prioritas utama. Prioritas utama dakwanya para nabi memperbaiki akidah, memperbaiki manhaj, memperbaiki ibadah, baru memperbaiki apa? Muamalah. Demikian. Adapun orang yang Tuhannya hawa nafsunya, mereka tadi memilih ini ayat yang menyejukkan, ini ayat yang keras, ini sejuk, ini Allahu Akbar. Mereka bukan menyembah Allah, namun mereka menyembah hawa nafsu. Kemudian Fadilatul Syekh berkata,
wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu. Janganlah orang-orang yang beriman termasuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sesembahannya. Janganlah menjadi orang yang menyembah hawa nafsu. Islam itu artinya tunduk. Islam artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wafaqal amrul masyru' hawahu fa'alahu wa in khalafahu tarakahu. Penyembah hawa nafsu melihat apabila perintah syariat sesuai dengan hawa nafsunya, mereka mengerjakannya. Tidak mengapa, karena sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Wa in khalafahu tarakahu. Akan tetapi apabila perintah syariat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ditinggalkan. Kalau mereka bisa, dan sekali-kali mereka tidak bisa, surat Al-Kafirun kalau bisa ini dihapus dari Al-Quran, karena keras. Qul ya ayyuhal kafirun, lantang, tegas, prinsip. Mereka mengatakan tidak boleh mengatakan orang kafir. Loh ya, surat Al-Kafirun bagaimana? Dibaca terus menerus. Setelah sholat subuh dibaca 3 kali dzikirnya ya. Setelah sholat maghrib dibaca berapa? Al-Kafirun berapa? Al-Kafirun. Kapan ya? Setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib dibaca. Ba'diyah maghrib membaca Al-Kafirun. Kemudian qabliyah subuh juga membaca apa? Al-Kafirun. Sholat witir membaca apa? Al-Kafirun. Menjelang tidur juga membaca apa? Al-Kafirun. Nabi SAW mengkabarkan siapa yang sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, bari aminan nifaq, maka dia berlepas diri dari kemunafikan. Ini adalah surat yang agung, padahal surat tegas, lantang, menjelaskan kepada orang-orang beriman supaya memegang prinsip akidahnya. Demikian. Namun penyembah hawa nafsu melihat perintah-perintah syariat, jika sesuai dengan hawa nafsunya dikerjakan perintah tersebut. Wa in khalafahu tarakahu. Namun apabila perintah syariat menyelisihi hawa nafsunya, ditinggalkanlah perintah syariat tersebut. Kalau ayat-ayat tentang tauhid keras, demo itu keras atau enggak? Demo itu keras apa enggak? Padahal demo itu keras, melanggar syariat. Ini menyejukkan, apanya yang sejuk? ISIS iya kalau kehujanan, adem, kademen, kedeteren iya, bukan ISIS. Wa in khalafahu tarakahu. Balil wajib, akan tetapi yang diwajibkan an yakunal hawa taba'an lid-din. Akan tetapi yang diwajibkan hendaklah hawa nafsu mengikuti agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ittaba'an lima ji'tu bih. Hatta yakuna hawahu muttabi'an lima ji'tu bih. Gimana sih? Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang diturunkan kepada. Sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi hawa nafsu kita harus tunduk kepada syariat. Jangan kita mengambil syariat dengan apa? Hawa nafsu, jangan dibalik. Wa an yaf'ala kullama yaqdiru alaihi min af'alil khair. Dan hendaklah orang yang beriman mengerjakan semua kebaikan yang sanggup dikerjakannya. Wa ma ya'jizu anhu yaltazimuh wa yanwihi
fayudrikuhu biniyatihi. Adapun kebaikan yang dia tidak sanggup melakukannya, dia meyakininya dan dia niat supaya apa? Dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Terkadang ada perintah syariat kita tidak sanggup melakukannya. Jelas ya? Seperti syariat haji. Orang yang tidak mampu haji, orang yang tidak mampu haji yakin haji adalah perintah Allah, yakin haji adalah rukun Islam, namun dia tidak sanggup. Maka apa yang dilakukan? Tidaklah dia meyakininya, kemudian dia meniatkannya. Paling tidak dia mendapatkan pahala di sisi Allah dengan apa? Dengan niat yang mulia tersebut. Demikian orang-orang yang beriman. Jadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak dipilih-pilih. Walamma kana ad-dukhulu fis silmi kafah la yumkinu wa la yutasawwaru illa bi mukhalafati turuqis syaitan. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tidak mungkin, tidak akan bisa dibayangkan kecuali dengan menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Jadi kalau taat pada syaitan tidak bisa. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tidak mungkin kecuali dengan menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ai fil amali bima'asillah, yaitu di dalam mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Gak mungkin syaitan itu mengajak kepada kebaikan, itu mustahil. Maka Fadilatul Syekh Al-Utsaimin berkata, la yumkinu lisyaitan an yad'u'a ilal khair. Tidak mungkin bagi syaitan mengajak kepada kebaikan, itu mustahil. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wal aduwwul mubin la ya'muru illa bisu' wal fahsya. Musuh yang nyata tidak akan memerintahkan kecuali kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Wa ma bihi dararu alaikum, dan tidak memerintahkan kecuali kepada perbuatan yang membahayakan kalian. Walamma kana al-abdu la budda an yaqa'a minhu khalalun wa zalalun, qala Allah Ta'ala. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, ketika seorang hamba pasti akan terjerumus kepada kesalahan dan kekhilafan, maka Allah Ta'ala berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Apabila kalian tergelincir setelah datang keterangan yang jelas kepada kalian, ay ala ilmin yaqin, setelah kalian mendapatkan keterangan yang jelas, setelah kalian mengetahui ilmu, setelah kalian yakin, lalu kalian tergelincir, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fihi minal wa'idis syadid wat takhwif. Ayat ini adalah ancaman keras, wat takhwif, dan Allah menakut-nakuti hambanya. Ma yujibu tarkaz zalal, yang mengharuskan seorang hamba meninggalkan kesalahan dan kekeliruan, jangan sampai tergelincir ke jalan yang sesat setelah datang keterangan kepadanya. Fa innal aziza al-qahira al-hakim idza asahul asi. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha kuat dan maha bijaksana,
apabila seorang hamba ada yang bermaksiat, qaharahu biquwwati, Allah mengalahkannya, Allah menghukumnya dengan kekuatannya, wa adzabahu bimuqtada hikmati, dan Allah menghukumnya sesuai dengan hikmahnya. Fa inna min hikmatihi ta'dzibal usati wal junati, dan termasuk hikmah Allah yang sempurna, Allah harus menghukum orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang durhaka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi fadlul iman, keutamaan iman. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nidaun li ahli iman dalilun ala fadlil iman. Panggilan kepada orang-orang yang beriman adalah dalil keutamaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal imana yaqtadi imtithal al awamir. Keimanan mengharuskan seseorang mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi iman mengharuskan, mewajibkan seseorang untuk tunduk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka mengimani, meyakini bahwasanya iman adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, namun harus diamalkan. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubu tatbiqi syara' jumlatan wa tafsilan. Wajib mengamalkan syariat secara umum dan secara terperinci. Wajib mengamalkan syariat secara umum dan secara terperinci. Maka Allah Ta'ala berfirman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal islama dinun kamil, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu ditambahi Taurat, tidak perlu ditambahi Injil, tidak perlu ditambahi dengan ajaran-ajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Allah menurunkan ayatnya yang agung pada hari ini, yaitu hari Jumat. Ketika itu pada hari Jumat, hari Arafah, aku telah sempurnakan agamamu, aku cukupkan nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Islam yang diridhai oleh Allah adalah Islam awal, Islam qadim, bukan Islam baru, bukan Islam yang banyak tambahannya. Maka perhatikanlah ayat ini, yaitu udkhulu fis-silmi kafah. Ketika para sahabat membaca Taurat,
menganggap Taurat yang masih murni, yang masih benar ajarannya dibaca. Dan mereka dahulunya adalah imam-imam di agama Yahudi. Meninggalkan begitu saja itu berat bagi mereka. Maka mereka masih ingin membaca Taurat di malam hari, karena Taurat adalah kitab suci. Demikian pula hari Sabtu banyak kenangan bagi mereka. Mereka pun masih menganggap, masih ingin memuliakan hari Sabtu. Mereka tetap memuliakan hari apa? Jumat. Tetapi karena baru saja masuk Islam, masih menganggap hari Sabtu ini hari yang baik, hari yang mulia. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Islam sudah sempurna, jangan ditambahi Taurat, jangan ditambahi ajaran-ajaran Yahudi dan ajaran-ajaran yang lainnya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dammul bid'ah, celaan bid'ah, celaan bagi orang-orang yang mengadakan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Al-Quran, ikuti sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Jangan mengadakan bid'ah, jangan tambahi. Kalian itu sudah dicukupkan. Islam itu sudah cukup, sudah sempurna. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, man ibtada'a fil islami yaraha hasanah faqad za'ama Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengadakan bid'ah lalu dikatakan bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah kenabian. Padahal Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kemudian Imam Malik berkata, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa yang tidak disebut agama pada hari itu, hari ini tidak boleh disebut agama. Jelas ya. Jadi agama adalah yang disebut agama di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammu ittikhadil hawa, celaan bagi orang yang mengambil, menjadikan hawa nafsunya di dalam beragama. Celaan bagi orang yang mengambil, menjadikan hawa nafsunya di dalam mengamalkan agama. Mereka tercela. Ahlul bidah maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlul bidah, julukan yang lain adalah pengikut hawa nafsu. Mereka adalah ahlul bidah wal furqa wal hawa. Mereka pengikut ahlul bidah, orang-orang yang menambah di dalam agama. Mereka pemecah belah umat dan mereka pengekor hawa nafsu. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal awamir asy-syar'iyyah manutatun bil istita'ah, bahwasannya perintah-perintah syariat sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan berarti kita wajib melaksanakan semuanya, harus dikerjakan, belum tentu. Yang penting kita siap melaksanakan semuanya. Kalau tidak sanggup, maka Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Namun kita wajib masuk meyakini semua yang ada di dalam syariat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran tahdziru
min ittiba'i at-tahdhiru min ittiba'i khutuwati syaitan, peringatan dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan, walaupun awalnya niatnya baik, mengenang Taurat, mengenang hari Sabtu, niatnya baik, tetapi itu yang diinginkan syaitan. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syaitana yad'u bani Adam ila ittiba'ihi bitadarruj. Syaitan, anna syaitana yad'u bani Adam ila ittiba'ihi bitadarruj. Syaitan mengajak manusia untuk mengikutinya secara bertahap. Tidak langsung disuruh berzina. Diajak dulu lihat film porno, melihat YouTube yang TikTok apa yang nggak tahu itu tidak jelas, perduaan, surat-suratan, tidak langsung berzina. Jadi syaitan itu punya tahapan, punya siasat di dalam mengajak manusia. Tidak langsung diajak menyekutukan Allah, tidak mungkin. Hulu terlebih dahulu terhadap orang yang soleh, mengagungkan kuburan dan seterusnya. Syaitan punya langkah-langkah, punya siasat dan punya tipu daya mengajak manusia supaya mengikuti petunjuknya. Dari ayat ini terdapat pelajaran syiddatu adawati syaitan li bani Adam, kerasnya permusuhan syaitan kepada anak manusia. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan syaitan musuh bagi kalian. Dikuatkan lagi, Allah mengabarkan syaitan itu musuhmu. Ini berita, dikuatkan dengan perintah, jadikan musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak pengikutnya supaya menjadi penghuni neraka jahanam, wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annahi anitashabbuh bil kuffar, larangan menyerupai orang-orang kafir di dalam ibadahnya, di dalam akidahnya. Mereka baca Injil, kita ikut baca Injil. Mereka baca Taurat, kita ikut baca Taurat. Larang, ini dilarang. Jelas ya Pak Fatani? Iya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna syaitana la ya'muru bi khairin abadan. Syaitan itu tidak mungkin mengajak kepada kebaikan selama-lamanya, tidak mungkin. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-wa'idu ala man zalla ba'da qiyamil hujjah, peringatan keras kepada orang-orang yang tersesat setelah ditegakkan hujjah. Peringatan keras kepada para penuntut ilmu yang sudah belajar akidah, kemudian menjual akidahnya, menjual manhajnya, ikut-ikutan politik dan seterusnya. Hati-hati. Karena kalau ngaji terus ya sampai sembilan gini aja. Kalau ikut politik nanti bisa naik apa? Land Cruiser contohnya. Itu kalau naik. Kalau enggak ya nasib itu. Seperti itu. Kok gini-gini saja. Maunya apa? Mau jadi langsung menteri apa? Menteri ini, menteri itu. Demikian harus sabar. Berapa banyak orang-orang yang tergelincir padahal dulunya mereka adalah orang yang belajar akidah. Mereka adalah orang yang belajar manhaj. Maka hati-hati sahabat, dan hati-hati dari tergelincir setelah ditegakkan hujjah.
Maka Allah Ta'ala berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annad-dhalal yakunu bisababil bu'd min ta'limil Qur'ani was sunnah. Kesesatan itu terjadi, ketergelinciran terjadi karena jauh dari belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang itu istiqomah ngaji Al-Quran dan Sunnah, pasti Allah akan membimbingnya untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Selama dia bersabar mempelajari Al-Quran, selama dia bersabar mempelajari Sunnah. Tetapi karena dia malas-malasan ngaji, sudah tahu ilmunya yang disampaikan, kodoh wae sekarang besok sama dengan kemarin, kemungkinan besok juga apa? Sama lagi, gitu-gitu wae kok. Wes hafal katanya. Ini masalahnya bahaya seperti itu. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Supaya kita tidak merugi, maka hendaklah kita istiqamah di atas jalan ilmu. Hendaklah kita istiqamah mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum thintaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Ini wasiat ini. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Dengan apa berpegang teguh itu? Dicekel saja atau ditaruh di rak saja. Berpegang teguh itu dipelajari, diamalkan, dikhatamkan tafsirnya, hadisnya dengan tidak tergesa-gesa, dengan sabar di atas jalan tersebut. Lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah wa sunnati. Duanya adalah Al-Quran dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah yang terbesar dari Allah kepada seorang hamba apabila dia diberi taufik semangat mempelajari Al-Quran, semangat ingin mengamalkan Al-Quran, semangat memperjuangkan Al-Quran, dan semangat mempelajari sunnah dan mengamalkannya, serta semangat ingin memperjuangkan, mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal hidayata wad dalal waqa'at ala wajhil ardi bihikmatillah. Bahwasannya petunjuk dan kesesatan terjadi di muka bumi dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan hikmahnya ada kesesatan, dengan hikmahnya ada petunjuk. Semuanya ditakdirkan oleh Allah, semuanya terjadi dengan hikmah Allah yang maha sempurna. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Dengan demikian adanya kesesatan, adanya petunjuk di muka bumi, ini berdasarkan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annallaha la yahtaju ila imanil abdi. Allah tidak memerlukan imannya seorang hamba. Allah tidak membutuhkan amal mereka. Jangan dipikir kalau manusia tersesat Allah rugi, tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, jika kalian tersesat setelah jelas keterangan bagi kalian, ketahuilah Allah maha sempurna kekuasaannya, keperkasaannya, dan maha sempurna kebijaksanaan. Yang demikian itu Allah tidak memerlukan,
keimanan hamba-hambanya, tidak perlu. Hamba yang perlu beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, jika kalian kufur, jika semua yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, jangan dipikir Allah membutuhkan kalian. Tidak, Allah maha sempurna kekayaannya dan Allah maha terpuji, Allah maha sempurna kemuliaannya. Dari ayat yang mulia ini, fihi annallaha la yanqusu mulkuhu wa izzatuhu bizallati abdihi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya dan tidak berkurang keperkasaannya dengan kesesatan hamba-hambanya. Kalau raja dunia banyak yang membangkang, pengikutnya banyak membangkang, kerajaannya akan menyusut. Betul tidak? Sana apa itu yang di Papua itu apa? Ingin merdeka. Timur-timur merdeka, berkurang kekuasaannya. Ini raja dunia. Mana merdeka ingin membebaskan wilayahnya masing-masing. Ke raja dunia, kekuasaan dunia berkurang dengan banyaknya orang yang membangkang. Itu raja dunia, orang-orang yang ada di dunia. Ini kerajaannya manusia. Kerajaannya Allah tidak demikian. Allah tetap maha perkasa, sempurna keperkasaannya. Allah maha sempurna kekuasaannya. Dalam hadis al-ilahi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'a. Hei hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, baik itu manusia ataupun jin, durhaka kepadaku dengan kedurhakaan orang yang paling durhaka. Jadi ibaratnya semua orang yang ada di muka bumi ini seperti Dajjal, semuanya seperti iblis, semuanya seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Apabila manusia seperti itu semuanya, tidak sedikit pun yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan. Kekuasaan Allah tetap sempurna, kerajaan Allah tetap sempurna, kekayaan Allah tetap sempurna. Maka Allah tidak memerlukan iman hamba-hambanya, dan Allah tidak rugi dengan kekufuran hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlul ilm, keutamaan ilmu. Orang yang istiqamah, mereka adalah orang yang istiqamah di atas jalan ilmu. Al-Imam Bukhari ketika menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Siapa ta'ifah mansurah? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hum ahlul ilm. Mereka adalah ahlul ilm, orang yang istiqamah di atas jalan ilmu. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubul iman bi asma'illahi wa sifatih. Wajib mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.